Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman ya. Nah, video kali ini masih Dokter Tifa dan Roy Suryo nih teman-teman. Oke, untuk selengkapnya kita langsung gas saja deh ke videonya. Nggak jelas ini. Kok dengar nggak jelas? Jokowi itu tidak mempunyai ijazah elektronik. Nah ini yang jadi masalah. Masalah elektronik kan pasal itu mengenai dokumen elektronik. Itu miliknya siapa? Iya. Loh, iya. Itu miliknya Kan Jaksa jelas. yang memposting. Oke. Atau miliknya Pak Jokowi Betul. yang atas nama Kalau tadi itu. ijazah Kan dalam konteks hubungan penguasaan ada hubungan hukum, ada hubungan kepemilikan kan? Itu. Bukan fitnah pencemaran nama baik. Ini kan kalau diupload itu Ya, miliknya dia Sandi. Iya, milik dia. Tapi ijazah siapa? Pasal Pak itu kan Jokowi. ijazah Pak Jokowi. Iya. Ya kan? Kan belum tentu. Nah, Pak. ini Kan yang belum. harus dibahas. Ini loh, kan Ketika belum tentu bagaimana Anda menjelaskannya kan itu aja. Ini Di tadi yang pasal masih itu tadi, jelas masih Pak tadi. Prof, Pak Prof, udah jelas. Ya, pasalnya di itu ITE kalau ada siapa KUHP yang biasa. berupa gini-gini, dokumen elektronik atau informasi elektronik milik orang lain. Anggap bukan ijazah deh. Informasi Nggak bisa, elektronik. harus ijazah. Ijazah. Selesai Iya. ya, gitulah. Saya berkali-kali ngasih contoh. Makanya masuk Seandainya pembuktian. saya mengupload fotonya Michael Jackson contohnya, Jadi, ya kan? Bang Ru. Itu dokumen elektronik milik Michael Jackson apa saya? Ya kalau Elektronik. fotonya Michael Milik Jackson saya. dibilang fotonya bakal Alkatiri Milik nggak saya. bisa. Iya, karena yang dimasalahkan di undang-undang itu adalah Jelas Michael dokumen Jackson dibilang ini adalah fotonya Alkatiri nggak boleh, nggak boleh. dokumen elektronik. Itu Yang jelas. masalah adalah ketika kemudian yang diposting Dian Sandi atas nama Jokowi tadi disebut palsu tadi itu. Iya. Bu Tifa Sebentar, silakan jelaskan. Jangan dibilang palsu itu bahasa Indonesianya bukan yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan fakta Iya, yang bukan palsu. iya. Iya. Foto-fotonya ini Iya. menurut beliau bukan sebenarnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Tolong dijelaskan. Itu Dijelaskan. Jadi bukan Kita mana mau jam 12 malam. Foto yang mana? Kita mau jam 12 malam. Silakan. Boleh, Jadi, saya jelaskan. Kami menemukan bukti-bukti, nanti kami akan sampaikan di persidangan. Karena kalau tidak bisa mengatakan itu itu palsu, kalau ketika ini itu palsu, lanjut, kalau dikatakan lanjut. fitnah, masalahnya Iya. kan itu. Kami yakin itu kita ke kejaksaan, kami ditunjukui fotokopi ijazah Jokowi dengan legalisir baru. UGM kan? Ya, tapi baru. Bagus. Masa Dengan, UI? sebentar, dengerin dulu. Ya, bagus. Dengan Agustus Ini menarik. 2025. Menarik sekali. Legalisir. Kalau ijazah aslinya ada, ngapain pakai fotokopi lagi? Nah, ini Itu menarik. pertanyaan. Ini menarik. Lalu untuk Ditunjukkan pada kami itu ada legalisir Iya. Agustus 2025. Tadi saya lurusin ya, Bang Andre ya. Ya, saya tanggung jawab, saya lihat, beliau lihat. Bagus. Sekarang kalau memang Bagus. ada aslinya diserahkan, Bagus. kenapa ada fotokopi legalisir? Boleh, saya jelasin ya. Boleh. Nah, ini berhubungan juga dengan kehilangan Boleh, ini. jelaskan. Nyambung gitu loh maksud saya. Saya Nyambung luruskan. banget. Pak Jokowi ijazah aslinya sudah diberikan kepada Polda Metro Jaya. Ngapain Bocor memberikan boleh. legalisir? Boleh. Sudah diperlihatkan kepada para tersangka dan kuasa hukumnya. Kita Sudah boleh ya? dilihatkan. Jadi kalau bicara masalah di Agustus 2025 ada fotokopi malah bagus. Artinya apa? UGM melakukan verifikasi lagi. Ini bukan saya ngomong loh, beliau. Artinya apa? Dari dalam dokumen itu kan untuk membuktikan bahwa ijazahnya adalah ijazah yang sama, Tahan dulu bang. dilakukan lagi legalisir. Artinya legalisir berdasarkan undang-undang apa? Bahwa itu adalah sesuai dengan asli. Seperti itu. Jadi maksud saya gini, malah menarik, bagus. Artinya apa? Bahwa Pak Alkatiri melihat ijazah yang sama dilegalisir lagi. Sebagaimana diperlihatkan ijazah asli itu kepada para tersangka dan para kuasa hukumnya pada saat digelar khusus. Rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan sehubungan dengan hasil persidangan dari terdakwa Dr. Tifa. Dengan adanya putusan pengadilan Jakarta Timur kemarin, dan kami sudah mengkonfirmasi, kami terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah melimpahkan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga kita berharap semuanya bahwa ini akan segera memperoleh kepastian hukum melalui satu proses penegakan hukum yang berkeadilan. Saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat soal tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9% tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Jadi saya pernah menjadi klien dari seseorang yang lagunya Udin Sedunia gitu ya. Di awal-awal kasus ini ya. Kemudian pada sebuah peristiwa yang sangat unik. Jadi saya tanggal 28 Juni 2025 itu diundang oleh salah satu media, salah satu
TV begitu ya, sebut saja ILC ya, saya diundang. Nah pada waktu itu saya sedang ujian penerangan S3 saya, melihat waktunya nggak mungkin saya hadir. Karena itu saya kemudian minta lawyer saya, jadi di situ kan ada 77 lawyer waktu itu ya. Ada saya dan saya yang bela, Pak. Ya, nah kemudian saya minta Pak Alkatiri untuk mewakili saya karena saya tidak mungkin hadir di situ. Nah, Pak Alkatiri hadir dan membuat sesuatu yang spektakuler, yaitu identik itu bukan berarti asri itu ya di situ ya. Anda bisa lihat rekamannya. Apa yang terjadi? Besok pagi beliau dipecat. Karena katanya melanggar etika. Kenapa bicara di media tidak izin saya gitu ya. Kemudian karena saya tidak terima ya. Loh, lawyer saya kok dipecat? Saya katakan ini enggak boleh seperti itu. 2 hari kemudian saya sebagai klien dipecat. Mana ada dalam sejarah dunia klien dipecat. Jadi ini satu-satu yang terjadi gitu. Bukan TPUA, dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA, ada lagunya Udin Sedunia. Itu lagi yang menarik kalau soal Pak Ugro tadi, ya. Bahkan beliau tuh ditawar-tawari oleh orang, gitu loh. Pak Ugro, saya jadi kuasa hukumnya ya. Nanti Bapak akan saya hina-hina lagi karena saya juga pernah memecat klien saya. Dokter Tifa pernah dipecat oleh dia. Dan dia sekarang nawari Pak Ugro. Pak Alkatiri juga pernah dipecat. Siapa dia? Tentu teman-teman tahu lah. Ya. Yang nyinyir sekali. Ya. Mas Roy, saya juga dipecat. Nah, itu juga dipecat. Mas Gafur juga dipecat. Buaya juga dipecat. Orang sudah mecat-mecat di antara kita dan itu melanggar loh. Melanggar undang-undang. Iya, salah seorang. Bukan TPUA. Dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Ada lagunya Udin Sedunia. Jadi itu pun sebenarnya secara etika advokat gak boleh. Dia kan dulu pernah menjadi advokat saya. Kemudian sekarang menyerang-nyerang kliennya. Itu nggak boleh itu, ya kayak gitu. Masa dia nggak ngerti? Tapi udahlah, biarin aja ke laut aja nanti. Perkara atas nama Tifa Ujia Tiasuma, Pengadilan Negeri telah menerima kembali. Jangan bilang-bilang ya, karena Mak Tifa bilang kemarin kan mantan terindah, mantan terdakwa. Sekarang udah dilimpahkan lagi guys ke pengadilan. Coba kalian dengarkan ini. Terkait berkas perkara atas nama Tifa Ujia Tiasuma, Dengarin. Pengadilan Yang Negeri budak. telah menerima kembali limpahan berkas perkara tersebut Mantan dari pihak terdakwa, Kejaksaan Negeri jadi Jakarta terdakwa Selatan, lagi. melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, juga oleh Panmun kami, Mas Budi Gusmawan, sudah diregister dengan register perkara yang baru. Kemudian oleh majelis hakim yang ditunjuk juga telah menetapkan sidang pertama, yaitu direncanakan hari Kamis. Sidang sidang pertama guys. Jangan bilang-bilang Mak Tifa ya, biar dia terkejut guys, ya kan? Biar dia terkejut aku terheran-heran. Kok kemarin saya sepertinya happy banget ya? Saya bebas, eksepsi saya diterima, saya bebas, hore. Aduh. Para pengacara juga berkata hore, apalagi Refli Harun berkata bahwa nggak ada pilihan hakim. Sama Gofur juga. Gofur bilang hakim nggak ada memberikan pilihan. Ya kan? Hakim katanya nggak ada memberikan pilihan. Jelas-jelas di akhir putusan hakim berkata bahwa kejaksaan bisa melakukan perlawanan ya 2606 atau 260 ya. Ya, coba kalian lihat aja deh ya. Lalu bisa melakukan yang namanya perbaikan dakwaan yaitu 75 ayat 4 kalau nggak salah ya, teman-teman. Artinya apa? Ketika dakwaan daripada jaksa dipakai lagi diperbaharui, disempurnakan lagi ya kan. Akhirnya dilimpahkan lagi ke Pengadilan Jakarta Timur dan hari Kamis tanggal 6 ya, siap-siap ya Mak Tifa ya. Ayo dong Mak Tifa. Yeah. Aduh, sehat-sehat ya. Kita doakan Mak Tifa sehat ya. Tetap semangat ya dengan pembelaan-pembelaannya ya. Silakan nanti Mak Tifa buktikan perlawanannya di pengadilan dan silakan buktikan sainsnya pembuktian bahwa foto yang ada di ijazah Pak Jokowi adalah bukan foto Pak Jokowi ya.
Aduh, aku lagi di tempat makan guys, serius. Aku di tempat makan, ketawa saya tuh guys, serius. Ini lucu-lucu banget. Karena kenapa? Kayaknya nggak sampai seminggu ya. Nggak sampai seminggu sukacita yang Matifa. Tiba-tiba hari apa hari? Hari Rabu, hari tanggal 28, hari Selasa, ini malah dilimpahkan kembali teman-teman ya. Mungkin karena itu jaksa selama ini beberapa hari ini diam-diam aja guys ya. Tiba-tiba dapat kado ya kan, dapat kado pelimpahan kembali ke pengadilan Jakarta Timur. Hahaha ya. Sekali lagi ya, kita doakan Maktifa sehat nih guys. Kita nggak boleh berdoakan yang jelek-jelek kepada orang lain guys. Kita harus doakan yang baik-baik aja ya. Kita doakan ya supaya Maktifa sehat ya, sehat jasmani dan rohani ya. Begitu juga para pengacaranya, supaya apa? Supaya kita mau lihat ya. Saya jujur aja penasaran dengan apa yang mereka sampaikan selama ini. Aku penasaran serius. Aku pengen lihat bagaimana caranya Maktifa bisa berkata bahwa pertama, otak Pak Jokowi itu kecil dan bisa diketapelin ya. Kedua adalah foto yang ada di jasa Pak Jokowi adalah bukan Pak Jokowi. 92, berapa persen itu katanya tidak identik atau tidak sama karena dia mengambil sampel dari chatbot. Aduh, parah. Menurut kalian gimana guys? Kita sudah menyimak videonya seperti apa teman-teman. Menurut kalian gimana nih teman-teman tentang ya video yang barusan kita simak ya. Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sobat Setia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.